ya. Jadi kalau kita hitung tabelnya halaman 142 itu berapa nanti ininya? Berapa totalnya semua? Totalnya semua adalah 64, ya kan? Jadi yang A besar, B besar, B besar, C besar, C besar itu nanti hanya satu, ya, dari berapa? Dari 64 tabel tersebut, begitu ya. Sedangkan nanti ada juga yang dia 6/64, paham ya? Kalau 6/64 berarti nanti ada 6 yang dia sama, misalkan A besar. Pokoknya nanti apa yang didapat dari situ lah hurufnya. Jadi nanti ada yang 6/64, ada juga yang 15/64, begitu ya. Udah bisa lah ya penyilangannya ya. Terasa bisa lah ya untuk penyilangannya, misalnya digabung-gabungkan aja hurufnya, begitu ya. Dan yang terakhir nanti yang kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, itu hanya satu, ya. Hanya satu dari 64. Paham ya? Paham kan? Oke. Oke, sekarang coba buka bukunya halaman 142 yang di bawah itu. Nah, ada namanya penyakit yang dinamakan dengan albino. Apa itu penyakit albino? Penyakit putih, penyakit praktisan. Kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna. Ini sebenarnya bukan penyakit ya. Bukan penyakit tapi kelainan. Paham ya? Kelainan. Hah? Kelainan itu maksudnya tubuhnya semua putih. Putih semua badannya. Artinya juga putih. Artinya apa ya? Kita bilang ya. Pernah lihat orangnya belum? Berbeda sendiri. Ya, berbeda sendiri gitu. Rambutnya putih, badannya putih, begitu ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Hilangnya zat melanin. Ya. Tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut dengan apa? Zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai apa? Ciri fotofobia atau takut cahaya. Jadi orang yang punya kelainan ini umumnya takut cahaya. Paham ya? Hah? Nah, pigmen melanin ini fungsinya apa? Untuk menyerap radiasi dari Untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet atau sinar matahari ya. Jadi kalau misalkan tidak adanya pigmen itu, otomatis nanti orang yang albino ini mudah terkena serangan kanker kulit. Nah, itu dia. Dan kulitnya mudah melepuat akibat apa? Sinar matahari, ya, paham ya? Makanya albino itu dia tidak adanya pigmen yang melindungi tubuhnya dari apa? Dari paparan sinar matahari. Albino bisa klaim, Ustaz? Hah? Albino bisa klaim? Bisa apa? Enggak bisa lah. Wih. Karena kan sinar matahari kan dia nanti bisa meluluhkan kulit yang orang albino itu. Jadi makanya kalau albino itu dia genotipnya apa? Disimbolkan dengan A kecil. Itu dia. A kecil itulah dia apa namanya? Sifat resesif daripada albino. Sedangkan orang yang normal itu A besar. Jadi kalau albino, orang yang terkena albino itu disimbolkan gennya adalah A kecil gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan orang yang normal menikah dengan orang yang albino? Itu Pak Haji, bantu dia.
Maka nanti anaknya Albino dia setengah. albino setengah. Maksudnya rambutnya hitam tapi misalkan semuanya putih. Karena efek samping albino itu apa aja, Ustaz? Hah? Efek sampingnya, Ustaz. Udah terkena kanker kulit, Iya, udah terkena kanker kulit. menurunkan suhu tubuh. Anak albino setengah sama anak albino setengah dikawinkan yang ada, Ustaz? Nanti ada anaknya yang terkena albino. Ada yang terkena albino dan juga nanti ada yang Tidak. bisa juga ada yang tidak. Tergantung daripada gennya. Simbol ini memang sesuai kita itu. Boleh kemana? Apa memang udah diatur gitu? Ini biasanya udah diatur ya. Udah. Ya, simbol gennya ini dia udah diatur, udah ditentukan. Kalau misalkan orang normal, tadi kan yang apa tadi? Yang misalkan apa namanya? Albino kan tadi nih. Ya kan? Kita silakan dengan yang normal misalkan. Ini normal. Nah, ini albino. Ya. Ini albino, ini normal. Nah, nanti gametnya apa ini? Gametnya adalah Kecil, besar. besar. Nanti yang satunya keturunannya A kecil. Besar, kecil. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya pembawa. Artinya di dalam diri individu tersebut ada sifat normalnya, ada sifat albinonya, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini yang menikah, misalkan albino setengah, ada pembawa sifatnya ya di dalam diri individu tersebut, bukan, tapi nggak bisa kita bilang juga albino setengah ya, nggak bisa kita bilang albino setengah, karena mungkin nanti hanya rambutnya yang hitam kan begitu, makanya nggak bisa kita bilang albino setengah ya. Nih, ini namanya bukan albino setengah ya, tapi bukan albino setengah, tetapi apa? Tetapi pembawa sifat albino, gitu ya. Pembawa sifat albino, ya. Nah, ini gametnya apa? A besar, A kecil. A besar, A kecil, gitu ya. Ya. Nah, F1-nya bagaimana nanti? Cepat. Ini nanti gametnya, ya. Karena ada dua huruf, maka selalu kita, kalau ada dua huruf kita buat apa? Tabel, paham ya? Jadi kalau ada dua huruf atau dua gametnya, ya, gamet bukan dua huruf ya. Kalau ada dua gametnya, itu maksud saya, itu kita buat nanti dia dalam bentuk tabel, paham ya? Tergantung dari berapa jumlah gametnya. Ini kan gametnya kan ada dua di sini ada dua, berarti kita buat tabelnya ada berapa? Ada 4 gitu ya, ada 4 nanti. Jadi di sini A, di sini A, di sini A, di sini A. Nah kalau seperti ini, nanti anaknya jadi anaknya ada kemungkinan normal, ya. Ada nanti kemungkinan anaknya itu normal atau maksudnya nggak albino gitu ya. Ada juga kemungkinan anaknya itu pembawa sifat keturunan, paham ya? Ya. Nih, A besar, A kecil, ini. Kan kita kan ngambilnya dari sini sama sini. Ya tahu satu. Nih. Dia macam ini juga apa namanya? Kan dulu pernah kalau di SD perkalian satu hasilnya di sini. Ya. Ya. Nah, jadi Enggak. Nanti yang sini ada 1 sampai 10, bawah juga sampai 10. Ngerti kan? ini ketua kelasnya wali kelasnya siapa? Ustaz wali kelas. Oh. Bukan Ustaz Chandra ya, bukan? Oh. Nah, jadi perhatikan ya yang oke, perhatikan. Nah, jadi ini
Nanti ada juga anaknya yang kemungkinan terkena albino, yang dia albino total, paham ya? Tadi ada juga yang pembawa sifat begitu, ada juga yang apa namanya, yang normal begitu, itu ya, paham ya? Makanya kalau misalkan mencari istri kan begitu, mencari istri carilah yang normal kan begitu. Besar dia pembawa tuh. Kalau di Indonesia jarang sih penyakit albino, jarang. Kalau sifat juga diturunkan. Hah? Sifat, iyalah sifat itu diturunkan. Ini juga ada. Iya, makanya kan sifat orang tua itu menurun kepada anaknya, kan begitu. Paham ya? Nah, coba kita lihat yang nomor 2. Ada di situ yang nomor 2 apa? Coba lihat. Pewarisan tipe warna apa itu? Pelekatan kuping. Coba lihat. Kuping telinga. Ya. Nah, jadi kalau kuping telinga, ya, kuping telinga coba lihat di situ. Nah, kalau kuping telinga kan ada kuping telinga yang melekat. Ada kuping telinga yang apa namanya terlepas begini. Maksudnya apa namanya? Ini terpisah. Ada yang melekat seperti ini. Nah, jadi nanti kalau yang melekat itu apa genotipnya? Coba lihat di situ di halaman 143. Kalau yang melekat genotipnya adalah G besar, G kecil ya, bukan G besar ya. G kecil gitu ya. Kalau yang melekat. Sementara yang terpisah apa? G besar kan begitu. Nah, G besar itu apa? Terpisah, paham ya? Nah, jadi kalau begitu bagaimana nanti kalau misalkan menikah antara suami yang misalkan telinganya melekat ya dengan Waalaikumsalam. Dengan istri yang yang ininya terpisah misalkan. Maka nanti akan dihasilkan keturunan bagaimana? Nah, keturunannya nanti bisa sedang, bisa juga nanti yang melekat begitu. Bisa juga nanti yang terpisah begitu ya. Itu dia kemungkinannya ya. Karena kan apa ya namanya? Waalaikumsalam. Dari mana ini? Kok lama kali? Siapa namanya? Oke, baru masuk ya? Siapa namanya itu tadi? Yang baru masuk. Siapa namanya lupa kan? Rasya Sharma udah masuk belum? Rasya Sharma. Rasya Almas. Rasya Almas kemarin datang. Rasya Sharma ya? Kemarin ujiannya kemarin namanya dibuat apa? Di apa? Di ini. Di grup kelas. Di grup kelas di Google Form. Rasya Sharma. Apa dibuat grupnya di kelas? Di Google Form apa dibuat namanya? Iya. Apa dibuat namanya kemarin? Oke lah ya. Kita lanjut lah ya. Nah, jadi Rasya Sharma yang baru masuk ya tadi ya? Ya, Rasya Sharma ya.
Oke. Nah, coba lihat. Kalau misalkan pelekatan kuping telinga ya. Nah, jadi ada namanya G besar kalau dia terpisah. Sedangkan yang melekat G kecil gitu ya. Nah, persilangannya sama dengan yang ini. Bisa lah ya persilangannya ya. Begitu ya. Dan ada juga yang sedang-sedang. Nanti kalau misalkan nih ya, misalkan mau nanti anaknya telinganya itu nggak terlalu melekat, nggak terlalu terpisah. Kalau misalkan suaminya, misalkan lah, berarti nanti cari apa? Cari istri yang telinganya yang nih ya kan. Tapi nggak bisa lah ya, nggak bisa ya kan, karena nggak boleh ya kan melihat, karena itu kan dia non mahram ya kan. Jadi nggak boleh lah ya, nggak boleh melihat yang bukan aurat dari wanita ya kan, yang bukan mahram. Dan nggak bisa juga kita cari ya kan. Kalau laki-laki nggak bisa, tidak bisa mencari perempuan yang dia telinganya melekat atau terpisah, nggak bisa ya. Tapi begitulah nanti, dilihat nanti dari anaknya, lihat nanti telinga, berarti nanti seperti itulah. Gitu. Nah, kemudian ada juga nanti bentuk rambut, ya bentuk rambut. Nah, ada bentuk rambut itu dia lurus, ada bentuk rambut itu dia keriting, ada yang ikal atau berombak begitu ya. Nah, kalau keriting, oke. Kalau keriting itu disimbolkan dengan gen C besar, ya, C besar. Paham ya? Kalau keriting itu C besar. Itu dia apa namanya? Itulah dia gennya atau genotipnya. Paham ya? Sedangkan kalau dia rambut lurus itu disimbolkan dengan S. S kecil. Paham ya? S kecil. Nah, jadi nanti kalau mau keturunan yang nggak bisa juga ya, rambut nggak boleh juga dilihat ya kan. Nah, jadi nanti anaknya bisa dilihat dari keturunan daripada ya perpaduannya begitu. Paham ya? Oke. Jadi kalau C besar sama C besar kita silangkan dengan S kecil sama S kecil, nanti akan menghasilkan apa? C besar dan S kecil. C besar dan S kecil itulah yang dia genotip berombak. Paham ya? C besar S kecil itu berarti berombak. Berombak itu artinya yang digambar C, coba lihat gambar C. Itu dia berombak ya. Nah, selanjutnya ada namanya yang halaman 144. Coba lihat. Halaman 144. Nah, ada yang halaman 144 itu pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ya. Oke. Nah, artinya apa? Alis. Pernah lihat alis kan ini? Nah, alis itu kan ada dia yang melengkung seperti ini. Pernah lihat alis melengkung? Melengkung dia di sini. Nah, seperti ini dia melengkung, paham ya? Ada yang dia seperti V. Begini, lurus dia begini. V gini. Nah. Jadi, kalau yang seperti V, coba lihat. Yang seperti V itu dia dilambangkan dengan gen W besar. Ya, W besar. Berarti orang yang alisnya seperti V
itu berarti nanti genotipnya apa? W besar gitu ya. Sedangkan kalau yang melengkung itu gennya apa? W kecil begitu ya. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau disilangkan W besar, W kecil akan didapat keturunan yang W besar, W kecil, artinya sifatnya itu nanti bagaimana? Pertengahan, ya kan? Dia agak-agak melengkung atau bagaimana, begitu ya. Seperti itulah. Nah, itu dia untuk yang pewarisan pertumbuhan bentuk pada dahi gitu ya. Nah, kemudian ada namanya yang kelima, pewarisan kelainan buta warna. Nah, kalau buta warna, tahu apa itu buta warna? Ya. Tidak bisa membedakan warna, paham ya? Tidak bisa membedakan beberapa warna. Hah? Kalau yang total itu berarti buta warna total. Nah, itu dia. Ada yang dia buta warna sebagian, paham ya? Misalkan dia hanya bisa membedakan beberapa warna aja. Tapi ada yang buta warna total, tidak bisa membedakan warna ini. Itu dia berarti buta warna total. Nah, gambarnya ada di halaman 145. Coba lihat bukunya halaman 145. Nah, di situ di halaman 145, coba lihat. Oke. Kalau di sini nggak ada yang buta warna lah ya. Coba lihat halaman 145, coba lihat. Kalau gambar 318 itu dominannya warna apa di situ? Yang 145, halaman 145. Yang pertama coba paling kiri. Itu dominannya warna apa di situ? Ya, itu angka 18, ya kan? Kemudian gambar kedua. Kalau Ustadz rabun jauh minus. Kalau minus itu dia bisa dikurangi dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi wortel atau apa? Atau apa namanya ya? Cepoka, tahu cepoka? Apa namanya itu? Rimbang, tahu rimbang? Rimbang itu bisa nanti menurunkan apa? Minus. Ya. Bisa, kalau minus ini bisa disembuhkan. Jadi nanti di gambar pertama itu angka berapa? 18, ya kan? Angka kedua 29, ya kan? Angka ketiga berapa itu? 73. Dominan warnanya warna apa di halaman 145? Agak kecoklatan ya. Boleh ya. Nah, jadi itu dia ya. Jadi apa namanya? Jadi oke, perhatikan. Kalau gen buta warna ini ya, gen buta warna ini kalau pada wanita itu ada namanya pembawa. Paham pembawa? Pembawa sifat keturunan, paham? Tapi kalau pada laki-laki dia nggak pembawa, dia langsung buta warna. Kalau perempuan dia nggak buta warna, tetapi ada pembawa sifat. Artinya pembawa sifat itu sedikit-sedikit dia buta warnanya, paham ya? Sedikit-sedikit. Nah, pada wanita itulah yang dia ada gennya namanya apa? Kalau buta warna, kalau dia pada wanita, ya itu namanya ada XCB. Ini artinya buta warna apa? Buta warna
pada wanita ini. Sedangkan XCBX ini berarti apa? Ini pembawa ya. Tapi pada wanita ini ya. Karena X kan kromosom pada wanita. Sedangkan Y itu kromosom apa? Ini berarti pembawa. Pembawa sifat ya. Buta warna. Ya. Pembawa sifat buta warna. Ini pada wanita ya. Sedangkan ada namanya XCBY. Nah, kalau XCBY ini, inilah dia laki-laki buta warna. Paham ya? Jadi kalau laki-laki itu dia nggak ada carrier, namanya carrier ya, carrier. Carrier itu artinya pembawa. Nah ini kalau pada laki-laki dia langsung buta warna. Ini laki-laki buta warna ya. Ini laki-laki apa? Buta warna. Oke, paham sampai sini? Hah? Oke. Misalkan kita buat persilangan dulu ya. Kita buat persilangannya, oke? Nah, misalkan di sini ada, kita silangkan laki-laki buta warna. Oke? Kita silangkan dengan laki-laki buta warna dengan misalkan perempuan pembawa. Nah, nih. Perempuan pembawa sifat buta warna. Oke ya? Siapa guru kalian? Bapak lah. Udah masuk. Enggak. Di situ Ustaz Robi, masuk. Hah? Di kelas itu. Masuk. Udah. Berarti nanti di sini apa? Udah masuk? Aktar. Hah? Ya. Berarti ini apa gametnya? XCB Y. Ini apa? XCBX. Udah? Berarti nanti bagaimana fenotipnya? Fenotipnya bagaimana? Ini XCB, ini XCB, ini berarti ini apa? Udah, berarti nanti anaknya ada yang XCB, ada yang XCBY, ada yang XCBX, ada yang XY. Tapi ini kemungkinannya ya, bukan ada yang maksud Ustaz. Kemungkinannya ada yang perempuan buta warna, ada yang perempuan pembawa, ada yang laki-laki buta warna, ada yang laki-laki normal, XY normal ya. Jadi seperti itu dia, paham ya? Jadi seperti itulah. Jadi kalau misalkan ada anaknya buta warna, berarti antara ibunya atau ayahnya pasti ada yang buta warna. Atau kalau ibu dia pembawa ya. Enggak, kalau ibu itu dia, kalau yang perempuan itu nggak nampak. Kalau laki-laki yang nampak, dia langsung sifatnya buta warnanya. Seperti itu ya. Oke.
Udah? Paham sampai sini? Bangsa. Oke. Nah, yang terakhir coba lihat di bukunya ada namanya hemofilia. Apa itu hemofilia? Yang Orang yang berarti sama luka. Kekurangan vitamin K. Kekurangan vitamin K. Ya. Hemofilia itu artinya apa? Susah untuk membuka dari sendirinya. Hemofilia itu artinya adalah apa? Sukar menutup apa namanya, darahnya sukar membeku. Pernah lihat darahnya sukar membeku? Misalkan gini, misalkan terkena sayatan. Kalau misalkan sukar membeku artinya darahnya sulit untuk membeku, begitu ya? Sulit untuk membeku. Nah, itu nanti diwariskan juga kepada keturunannya. Paham ya? Coba lihat di bukunya halaman 146, coba lihat. 146. Nah, kalau hemofilia itu dilambangkan dengan apa? Coba lihat di bukunya. Nah, kalau pada wanita, coba lihat di situ ada keterangannya ya. Ya. Kalau wanita, oke, kalau wanita coba lihat salah satunya ada yang mengandung apa? Mengandung kromosom XH. Ya. Itu kalau XH berarti karir. Ya. Tetapi kalau wanita yang memiliki gen hemofilia, paham maksudnya? Itu langsung meninggal dunia, paham? Jadi gini, misalkan nanti ada keturunannya perempuan, tapi kalau perempuan ini dia XH gennya, itu langsung meninggal, ya, paham ya? Begitu dia. Hah? Hah? Begitulah, makanya kemungkinannya anak yang dilahirkan yang dia itu hemofilia total sifatnya perempuan, itu dia langsung meninggal. Waktu dilahirkan gitu, Ustaz? Hah? Waktu dilahirkan, Iya. Pas dilahirkan. Begitu, paham ya? Makanya itulah anak yang meninggal setelah dilahirkan itu kemungkinan dia mengidap hemofilia. Itu dia kemungkinan besarnya ya. Kemungkinan besar anak yang meninggal setelah dilahirkan itu kemungkinan besarnya adalah dia itu mengidap apa? Hemofilia. Paham ya? Paham? Nah, tapi kalau masih karir atau pembawa itu dia nggak meninggal. Paham ya? Tapi dia ada gen hemofilia di dalam tubuh perempuan tersebut. Paham ya? Hah? Kalau luka iya masih bisa sembuh, masih bisa, darahnya masih bisa membeku, tapi susah ya. Nah, kalau laki-laki berbeda ya. Kalau laki-laki itu hanya memiliki, dia itu hanya nggak ada, laki-laki itu dia nggak ada yang namanya sifat apa? Sifat carrier, paham ya? Jadi kalau pada laki-laki itu dia langsung yang menderita hemofilia, paham ya? Laki-laki itu dia menderita langsung hemofilia. Nah, cara penyilangannya hampir sama ya. Dengan apa? Dengan yang ini, dengan yang buta warna, paham ya? Jadi kalau misalkan XHX kita silangkan dengan XHY, maka nanti akan dihasilkan ada yang dia buta warna, ada yang dia nanti bukan buta warna ya, ada yang hemofilia, ada yang dia yang normal juga ada, bisa ya. Makanya kita berdoa
supaya diberikan apa? Istri yang soleh dan soleha, begitu ya kan? Karena itu kan dia itu kan bukan kehendak manusia, tapi kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Paham ya? Karena Allah itu lebih paham atau lebih tahu segalanya dibandingkan dengan manusia, iya kan? Karena bagaimana? Apa namanya? Allah itu jauh lebih mengetahui, ya kan? Kalau kita kan pengetahuan kita kan sedikit, terbatas, ya kan? Sedangkan Allah pengetahuannya segala sesuatu, ya kan? Makanya kita dianjurkan apa? Berdoa. Itulah ya mungkin ya. Ya, dicatat dulu lah ya ini ya. Catat dulu. Jadi mungkin itu aja lah ya untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.